Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya, khususnya mahasiswa ekonomi syariah, selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang modal saham perseroan terbatas atau PT, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu current and non-current liabilities. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama tentang karakteristik perseroan terbatas, yang kedua tentang modal dari perseroan terbatas, yang ketiga karakteristik modal saham, ya, yang keempat pengeluaran saham, bagaimana penjurnalannya, yang kelima adalah seputar treasury stock atau saham treasury. Nah, kita membahas tentang karakteristik dari perseroan terbatas itu sendiri. Nah, perseroan terbatas itu apa? Yaitu merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan diatur oleh undang-undang. Ya, jadi dia itu bisa dikatakan suatu kesatuan usaha ya yang dari segi hukum itu terpisah atau dipisahkan dari pemiliknya. Nah, dari pernyataan itu akibatnya adalah pemiliknya itu cuman terbatas atau terpisah dari dari modal yang disetorkannya. Jadi dia cuma terbatas dari modal yang disetorkannya. Ya, sebagaimana kita tahu beberapa perusahaan ketika dia mengalami bangkrut atau dilikuidasi atau dia menanggung kewajiban-kewajiban bisa sampai dibayarkan sampai modal pribadinya sendiri atau hartanya itu harus dikeluarkan untuk menanggung atau membayar kewajiban itu. Nah, berbeda dengan perseroan terbatas ini, jadi dia terpisah gitu. Jadi kewajibannya atau kewajiban pemiliknya itu hanya sebatas modal yang disetorkannya. Gitu. Jadi akibatnya adalah ketika perusahaan menanggung kewajiban atau terlikuidasi dan harus membayar sejumlah liabilities atau kewajiban yang besar, itu hanya dibayarkan atau yang resikonya hanya sebatas modal yang dia setorkan aja gitu. Nah, karakteristik dari perseroan terbatas yaitu merupakan badan hukum yang terpisah. Ya. Kedua, kepemilikan bisa dipindah tangankan, tentu saja. Yang ketiga, tanggung jawab yang terbatas, ya. Yang keempat adalah organisasi kerja itu lebih terorganisir kerjanya. Nah, kemudian perseroan terbatas ini juga memungkinkan untuk mendapatkan modal dari banyak pihak atau banyak orang. Ya, jadi dari sini setiap orang yang menyetor itu juga ikut andil menjadi pemilik dari perseroan tersebut. Gitu. Kemudian modal dari perseroan terbatas. Yang pertama sumber modal perseroan terbatas itu terdiri dari modal setor, yaitu jumlah yang diinvestasikan pemegang saham. Yang kedua laba ditahan atau return on earning. Nah, kalau dijurnalkan modal pemegang saham itu modal disetor yaitu saham biasa, ya, dan laba ditahan. Jadi total modal pemegang saham adalah saham biasa ditambah laba ditahan. Kemudian modal dari perseroan terbatas ini yaitu dari laba ditahan. Laba ditahan itu berdasarkan kebijakan rapat umum pemegang saham, yaitu atas laba yang diperoleh, ya. Jadi laba ditahan itu didapatkan dari kebijakan RUPS, rapat umum pemegang saham. Misal laba tahun berjalan ini berapa gitu. Laba tahun berjalan ini sekian. Jadi laba tahun berjalan itu laba pada periode itu, laba yang diperoleh pada periode akuntansi.
gitu. Dari laba berjalan itu kemudian dirapatkan di rapat umum pemegang saham. Berapa persen ini dividen yang akan dibagikan, kemudian laba yang ditahan berapa persen gitu. Jadi bisa dikatakan dividen yang dibagikan itu bisa mengurangi laba ditahan. Nah, kemudian bedanya laba ditahan dengan laba berjalan itu apa? Gitu kan mestinya. Nah, laba berjalan itu sebagaimana saya sebutkan tadi, itu laba pada periode akuntansi gitu. Dan biasanya itu digunakan untuk indikator kinerja. Misal laba tahun ini tuh berapa gitu. Nah, itu indikator kinerja dari sebuah perusahaan itu. Gitu. Kemudian bisa juga untuk keputusan dividen seperti yang saya sebutkan tadi, saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi laba tahun berjalan ini berapa, kira-kira berapa persen dividennya gitu. Karena laba berjalan itu juga dijadikan dasar untuk menghitung dividen, ya kan. Nah, kemudian untuk penilaian kredit. Jadi misal kreditur yaitu akan menilai kemampuan perusahaan itu dari laba berjalan, laba tahun berjalan. Tuh, kalau laba tahun berjalannya bagus, otomatis kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansialnya juga bagus. Nah, kemudian bedanya dengan laba ditahan, kalau laba ditahan itu dia bisa digunakan untuk investasi atau untuk kemajuan perusahaan. Ya. Nah, laba ditahan itu juga sumbernya itu bukan cuma dari laba periode tersebut, tapi bisa dari akumulasi laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian jurnal memperoleh laba, ya, ini memperoleh laba tahun berjalan, profit and loss pada return earning. Tuh. Kemudian jurnal pada saat pembagian laba. Jadi jurnal pada saat pembagian laba itu adalah ketika diumumkan. Jadi ketika rapat diumumkan tanggal sekian akan dibagikan dividen sekian persen. Nah, itu otomatis dicatat gitu kan, dijurnalkan. Return earning pada hutang dividen atau dividen payable. Nah, pada saat dibagikan ya, itu yang di jurnal dividen payable pada kas. Tuh, kasnya langsung dikredit karena itu dibagikan. Nah, contoh, diperoleh laba sebesar $80.000. Hasil aktivitas perusahaan ini tergambar pada saldo income summary yang akan dipindahkan ke perkiraan return earning atau laba ditahan. Jadi profit and loss pada return earning. Nah, untuk tahun ini diumumkan pembagian dari sebagian laba yaitu sejumlah $40.000 akan diberikan kepada pemegang saham. Langsung di jurnal return earning-nya di debit, dividen payable atau utang dividennya dicatat. Nah, pada saat dibagikan, ya, saat dibagikan otomatis kasnya dikredit dan dividen payable atau utang dividennya di debit. Kemudian karakteristik dari modal saham, ya. Modal saham. Saham itu apa sih? Saham itu surat berharga berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa seseorang itu juga ikut memiliki perseroan terbatas atau seseorang itu juga ikut memiliki perusahaan yang sahamnya dijual itu gitu. Yang sahamnya dia beli. Berarti kalau misalkan orang beli saham, berarti dia juga ikut memiliki perusahaan itu gitu. Karena saham itu juga bisa menjadi bukti kepemilikan seseorang atau suatu badan pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas itu gitu. Nah, kemudian dari situ dia otomatis memiliki hak pemegang saham, yaitu yang pertama hak menghadiri RUPS, hak untuk memberikan suara, hak menerima dividen, hak membeli saham dari sebuah emisi, kemudian hak lain yang dikemukakan dalam akta pendirian. Nah, karakteristik dari modal saham. Syarat saham yang pertama harus atas nama, ya. Kemudian harus dengan harga nominal. Harga nominal itu apa? Angka yang
tertera dalam saham yang menunjukkan harga saham tersebut. Gitu. Harga saham ketika initial public offering atau ketika IPO. Nah, itu harga nominal. Kalau udah secondary public offering itu udah harga berdasarkan harga pasar ya, bukan harga nominal lagi gitu. Kemudian harga karakteristik modal saham. Yang pertama, jenis-jenis saham itu ada saham biasa, yang kedua saham preferen. Saham biasa yang biasa-biasa dibeli di initial public offering itu saham biasa ya. Nah, kemudian saham preferen itu berbeda. Dia memiliki hak yang lebih dibandingkan saham biasa. Dalam hal apa aja? Dalam hal dividen atau pembagian dividennya berbeda ya. Presentasinya berbeda, udah diatur di akta pendiriannya. Kemudian hak untuk bersuara juga berbeda. Ya. Kemudian pembagian aktiva saat dilikuidasi. Jadi kalau saham preferen itu dia memiliki hak istimewa yang pasti ya dalam pembayaran dividennya otomatis. Nah, kemudian saat perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan harus dilikuidasi, maka pemegang saham preferen ini itu dia akan memiliki hak lebih dulu, akan dibagikan haknya terlebih dahulu daripada pemilik saham biasa. Jadi gini, misal sisa asetnya itu ketika dilikuidasi ya, misal itu tinggal 1 miliar. Nah, sementara pemilik saham preferen itu kira-kira yang akan di haknya itu kira-kira sebesar 700 juta. Ya udah, berarti didahulukan pemilik saham preferen sebesar 700 juta itu. Nah, sisanya yang 300 juta yaitu yang pemilik saham biasa, itu sisanya. Pokoknya pemilik saham biasa itu yang sisa asetnya lah. Jadi lebih duluan ditunaikan kewajibannya itu yang pemilik saham preferen. Gitu. Jadi haknya bisa dikatakan lebih tinggi. Kemudian saham dapat juga dijual dengan tunai, kemudian bisa dilakukan pesanan. Nah, kemudian pengeluaran saham yang tunai ya. Saham yang dikeluarkan perusahaan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mengeluarkan saham sebesar nilai nominal. Ya. Jadi dari initial public offering-nya, harga penempatan atau harga jualnya berapa itu sama dengan nilai nominalnya. Ya. Kemudian yang kedua mengeluarkan saham dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya. Berarti kan lebih untung ya, lebih berharga gitu sahamnya. Jadi kalau misalkan lebih tinggi dari nilai nominal itu namanya harga premium atau agio saham. Kemudian yang ketiga mengeluarkan saham di bawah nilai nominal. Jadi harga penempatan atau harga jualnya itu kurang dari nominal, berarti diskon. Didiskon harganya ya, disagio. Tuh. Nah, ini contohnya PT ABC menjual saham atau mengeluarkan saham sebesar 1.000 lembar. Per lembarnya itu atau nilai nominal per lembarnya adalah 10.000. Ya, misal ini harga jual sama dengan nilai nominal. Kas 10 juta ya karena 10.000 kali 1.000. Kemudian common stock 10.000. Atau saham biasa ya ini ya. Nah, ketika dijual otomatis kasnya nambah dong. Nah, kemudian ketika harga jual itu lebih tinggi dari nilai nominalnya. Misal harga jualnya itu sebesar 12.000 ya. Otomatis kasnya yang didapatkan ketika saham itu semuanya terjual adalah 12 juta. Nah, kemudian jurnalnya common stock-nya tetap 10 juta, kemudian premium on common stock ya, atau keuntungan atau harga premiumnya itu sebesar 2 juta, yaitu 2.000 dikali 1.000 lembar. Kemudian yang ketiga adalah harga jual ketika lebih kecil dari nilai nominalnya, otomatis terdiskon, dan otomatis kas yang diterima juga lebih kecil dari 10 juta. Kas yang diterima adalah 7.500.000 ya, di debit, kemudian di debit juga diskonnya sebesar 2.500.000. Sehingga di kredit common stock-nya 10 juta gitu. Nah, ini contohnya ya.
bersama kayak sebelumnya. Juga sama. Ini untuk pengeluaran sahamnya. Ini ketika dijual 4.000 saham PT ABC dengan harga nominal 10.000 dengan harga kurs 125%, pembayaran DP 30% dan sisanya dibayar selama 4 bulan. Diterima pembayaran saham sebesar 20%, diterima pembayaran saham sebesar 30%. Ini perhitungannya 4.000 kali 10.000 dikali 125% ya. Ini total penjualannya berapa? 50 juta. Kemudian yang ditangguhkan karena di DP-nya cuma 30%, yang ditangguhkan otomatis 70% kali 50 juta, yaitu 35 juta. Sehingga DP-nya ya yang diterima tunai itu adalah sebesar 15 juta. Nah, kemudian kita membahas tentang treasury stock atau saham treasury. Pasti teman-teman udah banyak yang mengetahui ketika di koran-koran ya, saham treasury dan sebagainya. Nah, ini adalah pembelian kembali saham yang beredar dari para pemegang saham. Jadi, saham yang sudah dikeluarkan, saham yang sudah dijual itu ditarik lagi, dibeli lagi. Gitu, itu saham treasury. Nah, alasannya apa? Ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu membeli kembali sahamnya ya. Yaitu untuk menaikkan permintaan sehingga menaikkan harga. Ya, jadi ditarik lagi. Otomatis saham yang beredar di pasaran kan akan sedikit. Nah, kalau sedikit dan perusahaannya bagus, otomatis permintaan pasar akan meningkat sehingga harganya naik. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga laba per lembar meningkat. Nah, ya kan otomatis karena jumlahnya berkurang di pasaran ya sehingga laba per lembarnya jadi meningkat. Kemudian yang ketiga, memenuhi anjuran pemerintah, bisa jadi. Nah, yang keempat, memenuhi perjanjian kerja. Yang kelima, ada juga untuk menggagalkan perusahaan dikuasai oleh pihak yang tidak diinginkan. Ya, karena sebagaimana kita tahu, ketika seseorang atau sebuah badan itu memiliki persentase saham yang besar, otomatis dia bisa mengeluarkan suara atau dia memiliki hak bersuara di dalam rapat umum pemegang saham dan suaranya itu kuat gitu ya, dan dia bisa menguasai perusahaan tersebut. Kemudian skala operasi perusahaan jadi mengecil, jadi lebih bisa mengoperasikan perusahaan secara lebih optimal. Nah, kemudian jumlah saham yang ditarik kembali bukanlah merupakan harta ya, akan tetapi merupakan pengembalian modal kepada pemegang saham. Otomatis, karena ketika saham dikeluarkan, otomatis modal masuk. Nah, ketika saham ditarik, otomatis modal dibagikan kembali kepada pemegang saham. Kemudian nilai treasury stock biasanya ditetapkan berdasarkan harga pembelian. Treasury stock contohnya, perusahaan mengeluarkan 3.000 saham biasa, nominalnya 25.000 per lembar dengan harga 26.000. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan 3.000, otomatis dia mendapatkan cash ya sebesar common stock plus premium on common stocknya karena dijual lebih tinggi yaitu 26.000 ya. Nah, ini contoh transaksi yang berkenaan dengan treasury stock. Nah, kemudian dari tadi kan 3.000 dikeluarkan, ditariklah lagi sebesar 400 lembar saham milik sendiri dengan harga 30.000. Nah, treasury stocknya otomatis 12 juta ya, 30.000 kali 400 dikeluarkan cash 12 juta. Nah, harga saham 30.000 yang dijadikan patokan. Kemudian dijual kembali 150 lembar saham treasury dengan harga 32.500 per lembar. Nah, untuk mendapatkan laba kan. Treasury stocknya paid in capital from sale of treasury stock. Itu jadi 2.500 kali 150. Kan tadinya treasury stocknya itu 30.000. Kemudian dijual kembali 100 lembar saham treasury stock
dengan harga 29.000 per lembar. Di diskon gitu ya. Nah, kemudian modal disetor dari penjualan saham Treasury dilaporkan pada bagian modal disetor di neraca. Saham Treasury dikurangkan dari total modal disetor dan laba ditahan. Paham ya? Kemudian berdasarkan contoh transaksi, maka modal pengelolaan saham ini di neraca. Tuh. Ya. Saham nominalnya, kemudian premium on common stock-nya, kemudian sales-nya tadi berapa ditambahkan paid in capital-nya, laba ditahannya, totalnya berapa, kemudian terus stok 150 share kali 300 ya, kemudian total stockholders equity-nya sekian gitu. Ini di neraca. Oke. Demikian materi yang bisa saya bagikan tentang modal saham perseroan terbatas. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.